Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan siapa teh? Bu Ina, Pak. Bu Ina, silakan Bu Ina. Ini mau nanyain, kan gini, adik saya kan ini dirawat, sakit udah parah. Ya kata suster teh tinggal doain aja katanya. Gimana Bu? Tinggal bacain aja ayat-ayat Quran apa aja sih Pak Am yang harus dibaca gitu Kak kalau menghadapi orang yang menghadapi apa sakaratul maut atau menghadapi kematian gitu Pak. Terus kan waktu kemarin teh buat saya teh nanyain sama yang bisa. Yang bisa apa maksudnya Bu? Ya kasarnya dukun gitu. Oh. Katanya teh gitu. Saya mah emang nggak percaya ya Pak sama yang kayak begituan. Kenapa tuh nanya? Ya nggak tahu dianya inisiatif sendiri gitu. Oh, Ibu mah nggak nanya kan? Enggak. Kalau Ibu nggak percaya jangan nanya. Tapi dia ngomong sendiri. Ya udah aja senang nanyain aja. Nggak usah, udah dilihat syariatnya juga udah kayak gitu Pak. Cuman apakah saya teh ikut-ikutan dosa gitu Pak Am, ngebiarin uang saya nanya ke yang kayak gitu. Oh, jadi uang Anda yang nanya-nanya? Ya gitu. Kan dikasih air gitu. Ya udah gitu Pak. Iya teh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Apa sih yang harus kita lakukan ketika menghadapi orang yang kita sayangi dan secara ilmu manusia sepertinya sudah tidak ada harapan hidup lagi, ya? Memang sakitnya udah benar-benar parah sehingga ya udah nggak ada, susah kita mau berikhtiar seperti apa. Sebenarnya apa sih yang kita lakukan? Pertama, tentu saja kita harus bermohon kepada Allah agar orang yang kita sayangi itu diberi yang terbaik. Jadi minta kepada Allah, ya Allah, berikanlah yang terbaik untuk adikku. Kan ini adik Ibu ya. Ya Allah, sekiranya kehidupan bagi dia itu lebih baik, berikan kesehatan dan kesembuhan. Tapi sekiranya dia tidak akan sembuh lagi menurutmu, menurut Allah bukan menurut kita, ya. Engkau berkuasa memberi yang terbaik. Engkau berkuasa memberi yang terbaik itu ya, kalau memang meninggal itu yang terbaik bagi dia, engkau berkuasa. Itu yang dianjurkan oleh Rasul, bahwa kita meminta yang terbaik untuk yang sakit. Itu yang terbaik menurut Allah, bukan menurut kita, awas, ya. Bukan yang terbaik menurut kita, tapi menurut Allah. Bacaan apa yang bisa kita bacakan? Yang baik-baik saja, ya. Ibu bisa membaca Al-Quran untuk menenangkan. Ayat mana, surat apa, bebas. Mau ayat kursi boleh, mau surat Yasin boleh, mau surat Al-Baqarah boleh, mau juz amma boleh. Pokoknya kita memperdengarkan hal-hal yang baik. Itu aja. Tidak ada doa khusus, Bu. Tidak ada misalnya, oh baca Yasin sekian kali, oh baca ayat kursi sekian kali. Nggak ada dalilnya. Ibu sambil nunggu ya, Ibu baca misalnya surat yang Ibu hafal gitu. Atau Ibu ambil Quran, Ibu buka surat apa saja yang kira-kira menurut Ibu, misalnya Ibu punya bacaan yang sifatnya berkelanjutan. Misalnya Ibu baca dari Ali Imran ayat 1 sampai 20, nanti dari 21 sampai 40, terus aja gitu. Ibu selingi dengan kegiatan lain. Prinsipnya tidak ada bacaan-bacaan khusus yang ditujukan kepada orang yang sakit. Nah, kalau memang benar-benar sudah sangat parah dan masih bisa dia itu mendengar, ya kita bacakan itu. Atau kita sampaikan zikir berupa talqin. Kita ajarkan ucapan la ilaha illallah, la ilaha illallah, terus aja diulang-ulang itu.
ya. Karena itu merupakan ucapan yang juga dianjurkan saat kita melihat orang yang kondisinya sakitnya sudah sangat parah. Sehingga dikhawatirkan itu merupakan kondisi-kondisi kritis di mana dia akan berpulang kepada Allah. Kita dianjurkan untuk mentalkinkan. Kata Rasul, laqinu mautakum la ilaha illallah fa innahu man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Itu sebabnya kalau kita melihat orang itu sangat parah sakitnya, kita dianjurkan untuk mengucapkan la ilaha illallah, mentalkinkan la ilaha illallah, sehingga dia itu bisa konsisten dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu, Bu. Nah, adapun orang yang menganjurkan bahwa tuh ke dukun segala macam, jangan Ibu percaya. Kita harus kasihan sama orang yang sakit, yang menghadapi syakaratul maut, malah didekatkan kepada kemusyrikan. Nah, ini tolong bagi rekan-rekan yang oleh Allah sedang diuji dengan penyakit, atau saudaranya diuji dengan penyakit yang berat, jangan sampai justru di tengah sakit, di mana itu dekat kepada kematian, malah imannya dirusak. Ya, itu banyak keluarga yang merusak iman orang yang sakit. Dibawa ke dukun, dibawa ke orang pintar. Padahal Nabi mengatakan, man atakahinan aw arrafan lam tuqbal salatun arba'ina yauman. Siapa yang datang ke dukun, siapa yang datang ke orang pintar, lalu mempercayainya, ya, maksudnya dia datang itu karena percaya akan kedukunannya. Kalau saya datang ke dukun karena itu adalah paman saya, silaturahmi, nggak apa-apa. Aduh, cenah saya punya mertua dukun, gimana ya? Saya bilang, kamu datang ke dia itu karena percaya sebagai dukun, apa karena dia mertua kamu? Iya, saya mah udah nggak percaya sama perdukunan. Saya tuh lihat dia mertua saya. Ya nggak apa-apa. Jadi orang datang ke mertua yang juga berprofesi sebagai dukun, dosa tidak? Ya nggak dosa, karena niatnya silaturahmi. Makanya Nabi mengatakan, man atakahinan aw arrafan. Jadi dia datang ke dukun itu karena percaya akan kedukunannya, ya. Itu yang menyebabkan murka Allah turun, dan orang seperti itu sholatnya tidak akan diterima selama 40 hari. Dosanya itu sama dengan tidak sholat selama 40 hari. Berarti kan dosa besar. Nah, oleh karena itu jangan sampai saudara kita yang sedang sakit, orang tua kita yang sedang sakit, adik atau kakak kita yang sedang sakit, justru dijerumuskan ke dalam kemusyrikan. Nah, oleh sebab itu janganlah kalau ada saran ini yang membawa kepada kemusyrikan kita ikuti. Sudah sajalah berobat ke dokter, jelas itu ininya apa, ilmunya jelas, ya. Jangan malah bawa ke sana, bawa ke sini, bawa ke Gunung Kidul, bawa ke Gunung Tangkuban Parahu, bawa ke ini. Itu mending kalau dibawa sana teh ke rumah sakitnya, ke dokternya. Ini mah ke yang nggak jelas gitu. Ada orang yang jelas-jelas dia itu sirosis, jelas-jelas dia itu kanker hati, ya, dibawa ke dukun, disuruh wirid semalaman, ya maut atuh. Orang yang sirosis itu sudah harus istirahat total, ini malah disuruh wirid semalaman, ya maut. Jadi ada hal-hal yang tidak masuk akal sebenarnya. Oleh karena itu, marilah kita tempatkan agama itu secara proporsional. Jangan sampai orang-orang yang sedang menghadapi syakaratul maut malah dijerumuskan ke dalam kemusyrikan. Ini sangat-sangat tragis kan gitu. Nah, kalau Anda bisa mengingatkan uwa Anda, ya kasih tahu, uwa janganlah, kasihan itu orang yang sedang sakit keras kok dibawa ke musyrikan. Anda bilang, kalau uwa Anda udah nggak mau denger, ya lain soal, ya begitu. Jadi jangan biarkan kemunkaran itu ada di mata kita tapi kita tidak mengingatkan. Tapi kalau kita tidak kuasa mengingatkan dengan lisan, ya minimal hati kita memberontak. Kita tidak setuju dengan langkah keluarga kita untuk membawa orang yang sedang sakit keras ke dukun, karena itu malah menjerumuskan pada kemusyrikan.